sampah kertas dan sampah plastik. Jus termasuk sampah kertas. Terus ini sampah plastik. Ini sampah kertas. Ini esnya masih. Wih. Oke. Ini anakku di depan bikin jejak di saljunya. Jadi aku bisa lewat. Oh my goodness. Sekarang ini es. Ini es guys. Oh my god. Here is too tight, or do you think it's okay? Oh ya gue deh. Terus es. Ini anakku mau bikin kita lebih aman jalan di salju. Soalnya I just fall. Aku jatuh. Oh my goodness. You need to hold the car. I hold the car. Yes. Oh my god. Aku habis jatuh teman-teman. licin banget. Tuh, itu es ya, itu es teman-teman, itu es dan itu salju. Jadi lebih baik kita jalan di salju. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Shelmo. Teman-teman, hari ini udah pagi ya, aku baru bangun tidur. Hari ini aku ada delivery udah, yaitu grocery aku datang sekitar jam 7-an gitu. Sekarang udah jam 7 pagi ya teman-teman. Jadi aku mau unboxing grocery delivery udah aku. Yuk, ikutin aku ya. Jadi ini teman-teman, mau teman-teman lihat tuh. Grocery aku udah datang dari udah, ada 3 box ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk. Mari kita unboxing apa aja yang aku beli untuk seminggu atau 2 minggu ini. Kita lihat ya. Oh ya teman-teman, aku gak bisa ngomong kenceng-kenceng soalnya 2 anakku masih pada tidur ya. Saya semalam mereka tidurnya agak-agak telat, sekitar jam 10-an gitu karena weekend ya. Jadi sekarang mereka masih tidur, jadi aku gak bisa ngomong kenceng-kenceng. Yuk, mari kita unboxing. Oke teman-teman, apa aja yang mau aku unboxing? Ya kita lihat. Oke teman-teman, ini pertama-tama ini 1 box ini dari Uda ya. Ini tulisannya Dedi Trenger Lever Podora. Jadi apa yang kalian perlukan akan diantarkan ke depan pintu. Ini kaleng di plastik ini teman-teman, ini tuh buat freezer ya teman-teman ya. Buat freezer, aku keluarin dulu. Dan ini juga buat freezer, di freezer. Keluarin dulu. Jadi ini ada tisu. Ya, tisu aja. Jadi ini ada tisu toilet ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini kardusnya udah aku buat. Ini kalau di plastik ini adalah biasanya adalah untuk di freezer ya teman-teman ya. Jadi pertama ada apa? Pizza. Ini pizza grandiosa. Ini pizza ala Norwegia teman-teman ya. Ini terkenal di sini. Ini frozen pizza. Jadi ini nanti tinggal bisa dimasukin ke oven atau bisa di air fryer, dipotong-potong dimasukin air fryer atau masukin ke oven kalau untuk makannya gitu. Jadi ini tinggal ready to eat pizza teman-teman. Ini aku mau kasih ke freezer nanti. Terus ada juga es. Jadi setiap weekend aku selalu stok 2 minggu sekali aku selalu stok es untuk anakku karena di sini anak-anakku suka es walaupun ada es di luaran walaupun musim salju musim dingin tapi anak-anakku tetap kalau weekend itu
habis berkegiatan gitu mereka biasa makan es. Jadi ini ada namanya Is Beyond Is atau es krim beruang ya. Ini bentuknya boat is atau bentuknya seperti perahu ini teman-teman. Ya, ini esnya bentuknya seperti perahu. Ini anak-anakku suka banget. Jadi tuh ada apa namanya? Ada kayak crackernya bentuk seperti perahu, dan ini bentuknya seperti perahu, ada coklat dan ada vanilanya. Ini enak banget. Ini es krim khas Norwegia ya teman-teman ya. Ini isinya 4. Dan buat freezer ini juga ada rune sticker ya teman-teman. Ini anak suka buat sarapan mereka setiap hari sebelum berangkat sekolah. Isinya ini 7 pieces teman-teman, rune sticker. Jadi ini frozen ya, isinya 7 pieces, dan ini frozen, jadi tinggal dimasukin ke air fryer, bisa di air fryer atau bisa ke oven gitu sekitar 5 menitan, habis itu siap saji. Ini khas Norwegia juga teman-teman. Ini juga sama, rune sticker, ini khas Norwegia juga. Isi 7 karena setiap hari mereka makan 1 ya, jadi bisa untuk 2 mingguan gitu teman-teman. Ini aku nanti stok di freezer yang di storage room ya, atau di ruang penyimpanan aku. Terus apalagi, es krim lagi. Kalau ini mereknya juga sama, Is Beyond Is, sama yang seperti tadi ya, sama es krim yang perahu atau boat is. Tapi ini namanya Shakis. Ini juga es krim khas ala Norwegia, kayak es lilin gitu ya. Jadi ada rasanya coklat, terus ada rasa jeruknya, dan ada rasa strawberry, jordbær, apelsin, sjokolade di sini. Jadi ada 3 varian rasa di sini, 1, 2, 3 gitu. Dan ini isinya 10 pieces. Ini aku sering beli karena isinya lebih banyak dan lebih murah ya teman-teman. Jadi ini buat aku stok nanti kalau sewaktu-waktu anakku mau makan es krim gitu. Terus maaf teman-teman, aku flu. Ini kalau musim salju pasti seperti itu ya, flu. Oke, kita lanjut. Tisu toilet, penting banget tisu toilet. Ini isinya berapa ya? 16. Ini isinya 16 roll. Tuh, lambi tisu toilet. Roti, ini roti tawar ya, roti tawar kesukaan anakku. Ini aku stok juga. Ini beku ya teman-teman. Jadi kalau perrotian seperti ini aku biasanya stok di freezer juga, ditaruh di kulkas yang beku, jadi lebih awet gitu loh dibanding kulkas biasa gitu teman-teman. Jadi nanti kalau makan tinggal dikeluarin, tinggal diangetin di microwave untuk makan gitu. Terusin. Ini satu ini tuh bisa 1 mingguan ya teman-teman, karena anakku 2 lapis ya, 2 lapis roti ini per harinya gitu. Oke teman-teman, ini aku mau masukin ke freezer dulu sebelum meleleh. Terus nanti kita unboxing lagi box yang kedua dan box yang ketiga. Es krimnya aku keluarin aja biar nggak menemukan tempat. Ini juga ya, boxnya aku keluarin teman-teman. Oke, yuk kita lanjut. Dibuang. Kita lanjut. Pohon Natalku masih berdiri. Kenapa?
Aku nunggu sampai mungkin minggu depan aku mau turunin pohon Natal. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini nanti aku taruh di toilet. Unboxing yang kedua. Unboxing yang kedua teman-teman. Ini apa? Kalau yang tadi tisu toilet, kok ini kitchen paper ya, atau kitchen paper roll atau torque roll kalau di sini. Jadi ini buat tisu dapur. Jadi kalau makan bisa pakai ini. Kalau ya buat dapur lah, buat makanan teman-teman gitu. Bisa pakai ini. Isinya 6 pieces dan ini lebih panjang ya teman-teman ya. Gitu ini. Ya. Isinya 6 pieces. Ini juga penting. Terus next sarapanku sama kadang-kadang anak-anakku ya. Coco Pops cereal coklat. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama ini. Jadi kalau nggak makan roti, sarapannya biasa kalau nggak makan kunuter biasanya aku sarapannya ini pakai susu. Ini aku biasanya bisa buat Senin sampai Jumat ya teman-teman ya sarapanku. Tinggal dicampur sama susu. Oke, terus Freya ini kalau kalian nonton videoku kemarin, videoku yang kemarin itu membahas tentang coklat instan ya atau kakao instan ya. Ini isinya berapa ya? Oh ya, ini isinya 10 pieces gitu loh teman-teman. Yang kayak gini, ini yang udah aku buka ya. Ini isinya tinggal 3. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini tinggal diseduh pakai air panas, di gelas air panas sama ditaruh ini. Jadi kayak kopi instan gitu, diaduk tinggal diminum. Jadi ini enak banget di cuaca dingin ya, buat dingin-dingin ini enak banget, menghangatkan badan. Jadi ini udah tinggal habis, tinggal 3 biji, maka aku beli ini 10. Vitamin Bjorn. Ini vitamin anak-anakku dan aku, jadi kayak gummy bear gitu teman-teman. Bentuknya kayak gummy bear. Isinya ada 60 pieces. Jadi anakku biasanya makan sehari 2 pieces. Aku 2 pieces. Aku juga ikut makan. Karena ini vitamin ya. Mengandung multimineral dan segala macam deh gitu. Dari anakku sejak kecil, anakku minumnya ini teman-teman. Makannya ini sebelum atau sesudah sarapan ya. Gummy bear vitamin. Namanya di sini vitamin Bjorner atau vitamin beruang. Terus ada timun. Ini buat bandem, ini juga enak banget. Ini agur, ini dari mana ya? Ya dari Norwegia juga ini timunnya. Namanya agur kalau di sini. Jadi ini aku pakai buat irisan di atas roti. Gitu, buat topping roti. Kalau teman-teman lihat video-videoku, aku suka bikin roti pakai mentega sama pakai keju, juga ada irisan timun dan kasih saus tomat sedikit. Nah itu biasanya aku makannya itu, dan sampai sekarang sih. Jadi aku biasanya persediaan itu timun. Udah habis. Box yang kedua sudah habis. Selanjutnya adalah box yang ketiga. Ini aku mau taruh dulu teman-teman. Aku mau stop. Timunnya di sini. Box yang terakhir. Apa aja di sini? Mari kita lihat. Ini ada strandamur. Strandamur itu kayak irisan daging. Ini dagingnya sudah matang ya teman-teman ya, karena sudah dikeringkan jadi daging kering gitu. Jadi biasanya buat topping roti. Terus bisa dimakan pakai macam-macam teman-teman. Buat toppingnya roti ini biasanya aku. Strandamur ini dagingnya itu terbuat dari daging macam-macam teman-teman. Jadi ada daging domba, daging kambing, daging B2-nya juga ada di sini, macam-macam. Namanya Strandamur snack. Ini anakku sama aku suka banget.
Terus ada lagi, nah ini juga termasuk buat topping ya, varian topping daging. Kalau temen-temenku lihat videoku yang menjelang Natal itu biasanya kita juga makan ini saat Natal ya. Kalau ini namanya Venalor. Kalau ini irisan daging, tapi ini terbuat dari daging daging apa ya? Daging kambing ya, kambing atau domba gitu. Venalor ini namanya. Ini irisannya tipis-tipis teman-teman gitu loh. Jadi seperti kayak ham. Kalau ham kan dari B2, kalau ini dari daging kambing ya. Ini irisannya tipis-tipis dan ini udah daging kering. Jadi dagingnya udah siap makan. Gitu. Kalau ini anakku yang cewek suka banget ini buat topping roti ya. Terus lanjut kita ke perbuahan. Ini namanya buah pir. Buah pirnya di Norwegia itu hijau ya. Kayak gini teman-teman. Buah pirnya di Norwegia itu seperti ini dan ini manis banget gitu. Jadi kalau biasanya aku makan seminggu sesudah aku beli itu biasanya agak-agak nggak begitu keras dan itu manis ya, manis banget teman-teman, nggak ada asam-asamnya gitu. Jadi aku paling suka banget. Aku sama anakku yang cowok ini suka banget buah pir. Ini isinya 4 biji. Biasanya makannya kapan? Jadi biasa ini aku buat lunch box anak-anakku. Selain roti sama toppingnya, aku biasanya aku kasih irisan buah ya. Aku juga biasanya buat lunchbox aku berangkat kerja, juga lunchbox anak-anakku sekolah itu ada irisan buahnya. Pakai buah pir atau di sini namanya pare. Lanjut. Tada. Ini namanya apel. Kalau kalian lihat ini mirip sama kayak apel hijau, apel Malang ya teman-teman ya. Tapi kalau apel Malang kan agak manis asam ya. Kalau ini bener-bener manis aja. Ini namanya golden apple atau gula apple kalau di sini. Isinya 6 biji. Kayaknya kalau ini dari mana ya? Kalau ini asalnya dari Italia. Jadi Norwegia impor ya dari Italia. Ini enak banget teman-teman. Gak ada asam-asamnya, jadi manis aja gitu. Biasanya kita beli yang apel yang merah atau Royal Gala gitu. Cuma kita bosen ya apel merah gitu. Terus kita ganti yang ini golden apple. Ini enak banget rasanya. Cocok di lidah. Ini anakku yang cewek suka banget ini, suka snackin ini buat salad. Juga ini biasanya aku taruh buat di lunchbox anak-anak ya teman-teman. Terus lanjut, masih perbuahan. Ini anggur. Nah, ini ada tulisannya originalnya dari Namibia. Namibia kayaknya Afrika ya. Tapi ini enak banget teman-teman. Jadi di sini biasanya itu anggurnya itu ya nggak ada bijinya ya dalam, jadi tinggal dimakan gitu. Jadi nggak usah dilepehin bijinya karena nggak ada bijinya. Dan ini anggurnya gede-gede. Kayak gini. Panjang-panjang. Nah. Ini aku udah cuci. Mari kita coba. Ada asamnya, tapi ada manisnya juga. Anggur ini juga buat lunchbox anak-anakku dan aku lunchboxku. Jadi buahnya ada 3 ya teman-teman ya. Pare atau buah pir, buah apel, sama buah anggur. Gitu. Jadi selang-seling. Kalau Senin buah pir, Selasa apel, Rabu buah anggur gitu. Jadi anak-anakku nggak bosan ya. Dan juga ada vitaminnya gitu teman-teman. Jadi lumayan untuk menjaga imunitas di saat musim salju seperti ini gitu. Selanjutnya ada susu. Jadi susunya seperti ini. Dalam box gini, ini ada yang 1,75 liter, ini 1,75, terus ada lagi yang lebih kecil lagi 1 liter.
Aku biasanya 1,75 liter. Ini aku dari Senin sampai Jumat biasanya. Ini buat sereal aku. Kalau buat sarapan ya teman-teman ya. Ini susunya yang Let Milk dari Tina mereknya. Let Milk itu jadi kandungan lemaknya itu cuma 1%. Jadi lebih rendah ya kandungan lemaknya gitu. Dan aku biasanya minum ini. Tina Let Milk. Terus lanjut. Keju, ini ada irisan keju, ini udah diiris-iris ya. Keju khas Norwegia, namanya Norwegia. Dan ini kemasan yang baru, orange gitu. Dan ini rasanya lebih enak ya menurutku ya dibanding yang sebelumnya. Ini biasanya semingguan aja udah habis teman-teman nih. Karena anakku biasanya dua pieces, aku 2 pieces, jadi nggak nyampe Sabtu, Senin sampai Jumat biasanya udah habis ini. Gitu. Dan ini rasanya enak banget. Ini buat isian, buat topping juga ya, atau isian roti teman-teman. Terus kita lanjut. Nah ini itu terakhir. Ini itu snack ya, is lunch. Ini aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke, jadi teman-teman aku bahas dulu. Ini namanya Ris lunch. Jadi kayak semacam snack. Kalau teman-teman nonton videoku sebelumnya, kadang-kadang di sini ini khas Norwegia ya teman-teman ya. Jadi mereka kalau tur atau makan siang, mau yang cepat, yang simpel, yang satset, itu biasanya ini salah satunya gitu, Tina Ris lunch. Ini ada 3 varian sebenarnya. Jadi ini isinya selai. Kalau ini Ris lunch bringebær dan glowbar, kayak blueberry sama raspberry ya. Jadi di sini ada 2 varian rasa di sini. Isinya itu di sini selai blueberry sama raspberry, dan sininya itu ada kayak puding nasi ya. Kalau teman-teman lihat juga videoku saat Natal itu, kita juga sempat makan kayak rice pudding gitu ya, mirip-mirip seperti itu di saat Natal ya, itu mirip-mirip kayak gitu. Tapi ini di dalam kemasan ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada sendoknya. Sendoknya terbuat dari kayu. Jadi tinggal dibuka terus dimakan. Ambil di scoop rice pudingnya, terus dicocolin ke selai strawberry gitu. Atau biasanya kalau anak yang cewek itu selainya diambil semua, ditaruh di atas di puding nasinya, dicampur jadi satu, berubah warna, baru dimakan gitu. Kalau aku sukanya yang tim bubur terpisah. Jadi puding nasinya aku nggak campur ke selainya, jadi aku cocolin di selainya gitu. Ini yang biru ini varian blueberry sama raspberry ya. Terus ada ini. Ini varian bringebær sama ribs. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Bringebær sama ribs. Ini varian salah satu berry-berryan gitulah gitu. Atau ini raspberry ya. Gitu. Dan ini juga ada sendoknya di sini. Ya. Terus yang satu lagi, nah varian yang terakhir nih, varian yang lama itu selai strawberry. Ini selai strawberry sama sini rice pudding ya, atau puding beras. Nah ini ada sendoknya gitu. Jadi biasanya aku bawain lunchbox sama satu ini gitu. Salah satu varian ini gitu. Jadi aku sengaja belinya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini buat Senin sampai Jumat ya. 10 biji ya, karena anakku ada 2 ya teman-teman ya. Jadi satu harinya 2. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh kurang 1 Jumat. Tapi kadang-kadang aku juga ambil ini teman-teman gitu, karena aku juga suka ini. Buat aku bawa ke tempat kerjaku ya. Pas pause atau jam istirahat aku biasanya makan ini gitu. Oke, habis. Oke teman-teman, gitu aja
videoku hari ini, unboxing hari ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Ini cara melipat kardus seperti ini teman-teman. Ini ada instruksinya ya sebenarnya nih. Di bawahnya ini ada instruksinya gimana cara melipat kardusnya. Jadi seperti ini teman-teman. Bagi dua. Begini. Kelihatan nggak sih? Terus ini dilipat. Terus ini dilipat. Terus dilipat lagi. Pastikan kedua sisinya sama tingginya. Ini agak kurang. Terus gini. Terus barunya diginiin teman. Tada! Udah jadi kayak gini teman-teman. Ini gampang kalau dibuang atau mau dikembaliin lagi ke udah bisa juga sih. Bungkus yang satunya gini. Gini, terus dilipat. Tada! Terakhir. Harus mengandalkan kaki dan dengkul teman-teman buat melipat. Kalau enggak ini keras banget ya soalnya. Jadi harus ditekan pakai dengkul. Terus tekan gini. Nih kayak gini. Nah, gini teman-teman. Sudah profesional melipat-lipat. Oke, gitu aja. Thank you for watching. Bye.